Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita, sehingga di malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka at-tafaqquh fid din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Tafaqquh fid din yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dia diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan faqihkan. Allah akan berikan kepadanya pemahaman ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala pilih kita seluruhnya yang berada di tempat ini dari jutaan manusia. Mereka di luar sana ada yang tersibukkan dengan pekerjaannya, ada yang tersibukkan dengan urusan kantornya, ada yang tersibukkan dengan dagangan dan bisnisnya. Namun kita di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Oleh karenanya kita ucapkan alhamdulillahi awwalan wa akhira. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada istri-istrinya, dan kepada segenap kaum muslimin yang mengikuti jalan-jalan beliau dengan cara yang baik hingga hari kiamat kelak. Baik hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menyempurnakan agama Islam setelah diturunkannya beliau, atau setelah Allah mewafatkan beliau. Maka jadilah agama Islam agama yang sempurna berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Kata Allah, hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian, dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian, dan telah kuridai Islam sebagai agama kalian. Agama yang kita anut sekarang ini adalah agama yang sempurna. Tidak ada suatu perkara yang dibutuhkan oleh manusia kecuali sudah ada tuntunan dan ajarannya di dalam Al-Quran, baik dalam surah yang umum ataukah surah yang khusus, ataukah dalam makna tersurat ataukah makna tersirat, ataukah ayat khusus ataukah ayat umum. Apa saja yang dibutuhkan oleh manusia pasti ada petunjuk dan tuntunannya dalam Al-Quran berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Dan kami telah menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, sebagai penjelas segala sesuatu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Kami tidak pernah menelantarkan sesuatu apapun di dalam Alkitab penyebutannya. Jadi segala perkaranya telah ada petunjuknya dalam agama kita. Demikian pula apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan 'alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum an syarri ma ya'lamuhu lahum."
Kata beliau, tidak ada nabi sebelumku kecuali wajib bagi nabi tersebut untuk menyampaikan kebaikan yang mereka ketahui untuk umatnya, dan juga wajib bagi nabi tersebut untuk memperingatkan umatnya kejelekan apa yang mereka ketahui untuk umatnya. Maka berdasarkan ayat yang telah kita sebutkan, demikian pula hadits Nabi SAW, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna. Di antara bentuk kesempurnaan agama Islam telah memberikan sebuah amalan-amalan yang mudah untuk dilaksanakan, namun bisa mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang sangat mudah, tapi ditimbangan pada hari kiamat sangatlah berat. Sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di antara amalan yang sangat mudah tersebut adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus, kata beliau, ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi hampir-hampir Nabi SAW memberikan sebuah pembatasan bahwa beliau tidaklah diutus kepada kita seluruhnya kecuali hanya untuk apa? Hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Begitu pentingnya akhlak yang mulia ini, sampai-sampai Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau dikenal sebagai seorang al-amin, as-sadiq, al-masduq, orang yang terpercaya, orang yang jujur dan orang yang amanah. Itulah qudwahnya kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Yang ternyata sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul saja, beliau sudah dikenal sebagai orang yang punya akhlak yang sangat mulia. Maka tidak heran ketika beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka akhlak tersebut menjadi lebih sempurna lagi. Akhlak dan karakter beliau, pembawaan beliau lebih sempurna lagi. Makanya di zaman dahulu, banyak dari kafir Quraisy yang mereka masuk Islam disebabkan karena akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam yang sangat indah. Beliau bagaimana ketika berinteraksi dengan para sahabatnya, ketika beliau berinteraksi dengan non-muslim, ketika beliau berdagang, ketika beliau berbicara, ketika beliau duduk bersama para sahabatnya, itu disaksikan oleh kafir-kafir Quraisy. Di antara kafir Quraisy yang masuk Islam karena akhlak Rasulullah SAW adalah Thumamah radhiyallahu an. Thumamah ketika dia ditawan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, diikat di majlis, diikat di Masjid Nabawi, diikat selama 3 hari 3 malam. Thumamah radhiyallahu anhu dibiarkan diikat. Ketika diikat tidak dibiarkan begitu saja, diikat di Masjid Nabawi, dan dia melihat bagaimana kebiasaan Nabi SAW dan para sahabatnya. Di situ Nabi SAW memberikan pengajaran, memberikan pendidikan kepada para sahabatnya, dan itu disaksikan langsung oleh Thumamah. Yang pada akhirnya Nabi pun menawarkan kepada Thumamah, "Wahai Thumamah, apakah engkau ingin saya lepaskan?" Iya. Maka Nabi SAW mengatakan, kami akan lepaskan engkau. Maka Thumamah mengatakan, "Jangan kau lepaskan saya, dan persaksikanlah bahwasanya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala." Masuk Islamlah beliau radhiyallahu anhu. Disebabkan karena akhlak yang mulia dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak ini juga terwarisi kepada para sahabat dan juga kepada ulama-ulama setelahnya. Oleh karenanya di antara hal yang sangat menakjubkan disebutkan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Tadhkiratul Huffaz dan selainnya, bahwa Abu Dawud ketika beliau menyebutkan biografi singkat dari Abu Dawud, Sulaiman ibn Ash'ath As-Sijistani rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Kana Abu Dawud yushabbah bi Ahmad fi samtihi wa khuluqihi wa adabihi." Adalah Abu Dawud itu mirip dengan gurunya, itu Imam Ahmad rahimahullahu taala, pada akhlaknya, pada pembawaannya dan pada perangainya. Dan Imam Ahmad
itu mirip dengan Waqi', dan Waqi' mirip dengan gurunya, dan gurunya mirip dengan gurunya, dan gurunya mirip dengan Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud mirip dengan Nabi SAW fi samtihi wa khuluqihi wa adabihi, pada adabnya, pada perangai, dan pada akhlaknya. Jadi sedemikian rupa akhlak tersebut terwarisi kepada para sahabat dan ulama-ulama setelahnya. Oleh karenanya saya katakan kepada seluruhnya, kita kalau seandainya ingin mencari suri tauladan, maka jangan mencari suri tauladan dari orang-orang barat. Ambillah contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kata Allah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, dan bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan hari kiamat. Wa dzakarallaha katsira, dan bagi orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Oleh karenanya berkata salah seorang ulama, wa in kunta muqtadiyan faqtadi biman qad mata fa innal hayy la tu'man 'alaihi fitnah. Kalau seandainya engkau ingin mengambil suri tauladan, ingin mengambil sebuah panutan, maka ambillah panutan dari orang-orang yang sudah meninggal. Siapa yang sudah meninggal itu? Nabi SAW dan para sahabatnya. Fa innal hayy la tu'man 'alaihi fitnah. Karena orang yang masih hidup itu tidak bisa selamat dari yang namanya fitnah. Tidak saya, tidak para asatidzah yang lainnya, tidak selamat dari yang namanya fitnah. Fitnah harta, fitnah jabatan, fitnah dunia, fitnah wanita, fitnah yang lainnya. Kita semuanya selama kita masih hidup di dunia tidak bisa lepas dari yang namanya fitnah. Maka kalau seandainya kita ingin mengambil suri tauladan, ingin mengambil sebuah akhlak yang mulia, maka kepada siapa kita mengambilnya? Siapa kita mencontohnya? Contohlah mereka-mereka yang sudah meninggal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara manusia yang paling baik akhlaknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh para sahabat bagaimana tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari pertanyaan di sini memberikan sebuah pelajaran kepada kita bahwa bagaimana para sahabat itu sangat perhatian tentang akhlak yang mulia. Di antara pertanyaan yang diajukan kepada Aisyah tentang akhlaknya Nabi SAW supaya para sahabat itu bisa mencontohnya. Bukan bertanya tentang bagaimana bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana usaha Nabi, bagaimana penghasilan Nabi, tidak itu ditanyakan. Tapi yang mereka tanyakan adalah tentang akhlak Nabi SAW, keseharian beliau ketika di rumah dan ketika bersama para sahabatnya. Maka Aisyah mengatakan yang ucapannya sangat masyhur, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak Al-Quran. Lantas apa makna dari akhlak beliau akhlak Al-Quran? Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala, annahu kana sallallahu alaihi wasallam yaltazimu bi awamiri allati amara bihi Al-Quran wa bin nawahi allati naha bihi Al-Quran, atau kama qala rahimahullah taala. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam itu sudah berkomitmen kepada dirinya untuk mengerjakan dari segala perintah-perintah yang disebutkan dalam Al-Quran, dan beliau juga meninggalkan dari segala larangan-larangan yang disebutkan dalam Al-Quran. Itulah akhlak beliau. Jadi pastikan ketika kita mendapatkan ada sebuah perintah dalam Al-Quran, maka itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula apa saja yang dilarang dalam agama kita dalam Al-Quran, maka itu juga akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika diperintahkan untuk bersegera dalam kebaikan mendapatkan pengampunan Allah, maka beliau adalah manusia yang paling terdepan untuk mendapatkan pengampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ketika dikatakan bahwasanya Allah perintahkan Nabi untuk berlemah lembut kepada para sahabatnya, maka beliau menjadi orang yang paling terdepan dalam berlemah lembut kepada para sahabatnya.
Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhan qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh karena rahmat Allah wahai Muhammad engkau berlemah lembut kepada para sahabatmu. Berdasarkan ayat ini, maka beliau menjadi orang yang paling lemah lembut kepada para sahabatnya. Bukan sekedar kepada para sahabatnya saja, bahkan kepada setiap non-muslim juga. Dikenal bagaimana akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam yang paling indah. Walau kunta faddan ghalidhan qalbi lam faddu min hawlik. Kalau seandainya engkau Muhammad bersikap keras dan keras hati kepada para sahabatmu, maka niscaya engkau akan mendapati para sahabatmu akan lari darimu. Iya. Dan itu kejadian. Tidaklah seorang yang dia bersikap keras kepada orang lain, kepada tetangganya, kepada karib kerabatnya, kepada anaknya, kepada istrinya, kecuali orang yang pasti akan lari darinya. Itu sudah menjadi kenyataan dan realita yang nyata. Iya. Maka jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat penting kiranya kita memahami bahwasanya di antara sebab-sebab yang bisa mengantarkan seorang hamba menuju kepada surga Allah adalah dengan cara memperbaiki akhlaknya. Merupakan wasiat dari ulama ternama di masa kini yang sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, muhaddithul asr. Muhaddithnya zaman ini, yaitu Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan suatu poin yang sangat penting. Kata beliau, di hari-hari ini Ahlus Sunnati wal Jamaah salaful ummah, mereka dikenal manusia-manusia yang paling gesit, paling bersemangat dalam membahas seputar tauhid dan akidah. Itu kata beliau. Tapi di sisi lain, Salafi ini dan Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah mereka yang di hari-hari ini adalah orang yang sangat buruk akhlaknya. Itu nasihat beliau. Dan itu kita saksikan. Bagaimana kita mendapatkan dari sebagian dari kawan-kawan kita yang a'udzubillahi min dzalik, akhlaknya begitu keras kepada kawan-kawannya. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa ternyata akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah di zaman sekarang itu lebih buruk daripada orang-orang awam. Tidak terlihat pada bibirnya, pada lisannya ada senyuman. Tidak terlihat pada wajahnya ada wajah yang berseri-seri. Bahkan yang ditampakkan adalah wajah masam dan bermuka masam kepada orang lain. Harusnya kita adalah manusia yang paling bersemangat dalam mengamalkan akhlak yang mulia. Harusnya kita ini sebagai Ahlus Sunnati wal Jamaah, ahlul haqqi, kita yang harus terdepan, memiliki akhlak yang mulia, memberikan contoh kepada orang lain bahwa ternyata agama demikian, memberikan senyuman kepada orang lain, menegur dan menyapa orang lain, memberikan maaf kepada orang yang bersalah kepada kita, memberikan salam kepada orang yang kita kenal, kepada orang yang tidak kita kenal, ramah kepada orang lain, kepada orang yang sudah mengenal sunnah, kepada orang yang belum mengenal sunnah, kepada orang-orang yang baru mengenal hijrah. Kita berlemah lembut kepada mereka. Namun di akhir-akhir ini kita mendapatkan sebaliknya. Nasallallahu salamul afiyah. Jadi merupakan musibah. Yubtala bihi ba'dun nas al-muntasibuna ila salafil ummah. Merupakan musibah yang menimpa sebagian manusia yang mereka mengklaim dirinya sebagai Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan begitu jamaah sekalian. Tapi bukan artinya saya mengatakan orang di sini tidak. Saya katakan sebagian teman-teman kita yang ada di luar sana. Demikian keadaan mereka. Tidak ada senyum, tidak ada kalam, tidak ada sampan kepada orang lain. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa tabassumuka li akhika sadaqah. Dan sungguh senyumanmu kepada saudaramu merupakan sedekah. Dan juga Nabi SAW mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan pernah kalian meremehkan dari kebaikan walaupun sekecil apapun itu. Jangan pernah meremehkan kebaikan. Kata Nabi SAW, janganlah kalian meremehkan suatu kebaikan sekecil apapun kebaikan tersebut. Walau an talqa akhaka biwajhin talq.
Walaupun engkau berjumpa dengan kawanmu, dengan saudaramu, dengan wajah yang berseri-seri, barangkali dengan kita memberikan senyuman kepada kawan, kepada tetangga, kepada anak, kepada istri, kepada kawan kita sesama majelis, dengan senyuman yang kita berikan kepadanya, Allah angkat derajat kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah jadikan kita sebagai orang yang mulia. Allah masukkan kita ke dalam surga. Allah jauhkan kita dari api neraka. Siapa yang mau tahu? Iya. Barangkali ketika ada orang yang pernah bersalah kepada kita, lantas kita berikan maaf kepadanya. Dengan itu semuanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari segala dosa-dosa kita, dimasukkan ke dalam surganya. Jadi antara jalan yang bisa mengantarkan ke dalam surga adalah berakhlak yang mulia. Iya. Adalah dengan akhlak yang mulia. Seperti ayat yang telah kita bacakan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan pengampunan Rabb kalian dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Kepada siapa diperuntukkan? Kepada siapa? Hanya kepada Nabi saja? Hanya kepada orang soleh saja? Uiddat lil muttaqin. Diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya Rabb, ya Allah, sebutkan siapa mereka yang kau katakan sebagai orang-orang yang bertakwa. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat-sifat dan karakter orang bertakwa pada ayat berikutnya. Alladzina yunfiquna fis sarra, yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya ketika dalam keadaan susah, dalam keadaan senang. Wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya. Di antara akhlak yang mulia adalah seorang senantiasa menahan amarahnya. Ada sebab-sebab yang bisa mengangkat emosinya, yang bisa membuatnya menjadi amarah, menjadi emosi. Dia redam amarahnya. Itu merupakan akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Ini sebenarnya akhlak yang mulia, yang merupakan sifatnya orang bertakwa. Orang yang bertakwa yang disiapkan baginya apa? Surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Jadi ternyata akhlak yang mulia, akhlak yang baik, budi pekerti yang indah merupakan jalan yang bisa mengantarkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka jangan pernah kita meremehkan dari yang namanya akhlak yang mulia ini. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda juga, iya, pernah ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, ayu amalin aktsaru ma yudkhilun nasa an-nara. Iya. Ya Rasulullah, sebutkan kepada kami suatu amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka. Maka Nabi SAW mengatakan, al-fam wal faraj. Di antara amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka, yang pertama al-fam, karena lisannya. Lisan ketika tidak bisa dipenjarakan, tidak bisa dijaga, ini merupakan akhlak yang buruk, yang bisa mengantarkan kepada apa? Kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Al-fam, karena lisannya sering menggibah, sering berdusta, sering mengangkat suara di hadapan suaminya bagi seorang perempuan. Iya. Sering mengucapkan ucapan yang buruk, sering berucap dengan ucapan yang tidak pantas, sering berdusta, sering berkhianat, dan dari berbagai ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya. Kemudian yang kedua, al-faraj, kemaluannya. Inilah dua amalan yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam neraka Allah. Kemudian Nabi SAW ditanya lagi, wasu'ila an amalin an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Beliau ditanya lagi tentang suatu amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Maka beliau mengatakan taqwallahi wa husnul khuluq, yaitu adalah yang pertama takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Itulah kabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita bahwa takwa dan akhlak yang baik, akhlak yang mulia merupakan sebab yang memasukkan seorang hamba ke dalam surga Allah. Maka hendaknya kita bersemangat. Ya. Kita bersemangat untuk memperbaiki dari akhlak kita.
Dan kita tidak bisa memperbaiki dari akhlak dan budi pekerti kita kecuali dengan cara bercermin kepada orang lain. Bertanya kepada kawan, wahai kawanku, apa saja yang kurang pada diri saya? Saya tahu bahwa diri saya ini belum sempurna. Tolong kabarkan kepada saya apa kira-kira kekurangan saya dari akhlak saya, ya, pembawaan saya apa yang kurang. Dengan seperti itu akan menjadi baik akhlaknya. Jadi sempurna akhlaknya. Kalau tidak demikian, akhlaknya akan begitu-begitu saja. Iya. Kalau bertemu sama orang lain tetap bermuka masam. Iya. Kalau bertemu dengan orang-orang yang baru hijrah, la salam wala kalam. Harusnya kita ketika kita sudah mengenal sunnah, sudah jenggotan, sudah menggunakan jubah, sudah beruban, ketika ada orang-orang yang baru masuk hijrah, sudah mengenal sunnah, baru hijrah misalnya, kita sambut mereka, wahai kawanku, masya Allah, tafadhal, silakan duduk bersama kami, mari makan sama-sama kami. Demikian, barangkali dengan itu semuanya, barangkali ketika kita memberikan akhlak kepada mereka, yang dengannya merubah kehidupan mereka untuk menjadi lebih baik, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari segala kesalahan kita, mengangkat derajat kita, diampuni dari segala kesalahan-kesalahan kita, dimasukkan ke dalam surga. Tidak ada yang mengetahuinya. Lihatlah bagaimana seorang pezina, yang kita tahu semuanya bahwa pezina di antara dosa yang sangat besar. Berzina merupakan dosa yang sangat besar. Tapi ketika seorang perempuan berzina ini, ada dari suatu amalannya yang sangat baik, yang dengan amalan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari segala dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Apa itu? Dia memberikan minuman kepada seekor anjing. Akhlak yang sangat indah. Bahkan akhlak yang diberikan bukan kepada manusia. Akhlak yang diberikan kepada seekor anjing. Yang notabene anjing tersebut disebutkan dalam Al-Quran, tidak ada disebutkan anjing dalam Al-Quran kecuali dalam keadaan konteks keburukan. Tapi ketika seorang perempuan tadi punya akhlak yang mulia, memberikan minuman kepada seekor anjing, dengan itu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Faghafarallahu laha wa syakara laha." Dalam riwayat yang lain, "Wa adkhalaha al-jannah." Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, Allah mensyukuri perbuatannya. Dalam riwayat yang lain, Allah masukkan perempuan tersebut ke dalam surga. Lalu bagaimana lagi kalau seandainya kita berikan minuman kepada orang yang sudah mengenal sunnah, kita membantu mereka, memaafkan kesalahan mereka, memberikan udzur kesalahan mereka, memberikan kata-kata yang indah, membantu ketika mereka dalam kesulitan. Tentunya ini amalan-amalannya sangat-sangat diharapkan bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Kita kembali dalam hadits yang telah kita bacakan tadi. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian meremehkan dari kebaikan sekecil apapun. Walau an talqa akhaka biwajhin talaq. Walaupun engkau bermuka yang manis kepada saudaramu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadha'u al-mawazin al-qista li yaumil qiyamah, fala tudlamu nafsun syai'a." Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan pada hari kiamat kami akan meletakkan timbangan-timbangan dengan keadilan. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat kami akan meletakkan timbangan dengan keadilan. Fala tudlamu nafsun syai'a. Maka setiap jiwa tidak akan pernah dizalimi sama sekali. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha. Walaupun ada kebaikan sebesar biji dzarrah, sebesar biji khardal, biji yang paling kecil, biji yang paling halus, diibaratkan oleh para ulama seperti biji sawi, atau biji yang paling halus lagi. Kebaikan sekecil itu pun Allah Subhanahu wa taala mengatakan ataina biha, kami akan datangkan. Jadi kebaikan apapun itu yang kita kerjakan dari akhlak yang mulia, memberikan minum kepada orang lain, kepada kawan, kepada kerabat, memberikan sapaan, memberikan senyuman, itu semuanya kebaikan dan pasti ada nilainya pada hari kiamat. Pasti ada nilainya dan pasti bermanfaat. Jangan dipikir ketika kita memberikan senyuman kepada orang lain, kepada tetangga misalnya,
kemudian tersebut tidak akan dicatat oleh malaikat. Akan dicatat oleh malaikat dan akan bernilai pahala dan akan dituai oleh seorang hamba pada hari kiamat. Dan itu pasti akan bermanfaat juga. Iya. Jangan pernah kita menganggap remeh. Barangkali dengan sedekah 1.000, 2.000, 3.000 yang kita berikan kepada fakir miskin di lampu merah di pinggir jalan. Barangkali dengan itu semuanya, iya, Allah memberikan kepada kita manfaat yang begitu banyak. Dan itu semuanya akan dicatat oleh malaikat. Dan dia pun akan mendapatkan dari apa yang pernah dia kerjakan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang dia mengamalkan kebaikan walaupun sebesar biji dzarrah. Biji dzarrah ini kata para ulama seperti biji sawi atau biji, iya, biji yang paling halusnya. Sebagian ulama mengatakan dzarrah itu adalah sebuah, kalau kita buka jendela, kemudian ada debu-debu yang ada partikel-partikel yang berterbangan ketika terkena cahaya matahari, itulah yang disebut dengan dzarrah. Begitu kecil sekali. Tapi hari kiamat ketika ada orang berbuat kebaikan di dunia, kelak pada hari kiamat dia akan mendapatkannya. Akan mendapatkan balasan yang setimpal. Jadi jangan pernah apa? Menganggap remeh dari yang namanya kebaikan. Iya. Jadi jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa akhlak yang mulia ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama itu terbagi menjadi dua. Akhlak yang mulia seperti yang disebutkan oleh para ulama itu terbagi menjadi dua. Ada yang sifatnya tabi'ah. Ada yang sifatnya sudah menjadi tabiat dan karakter orang tersebut. Memang pada dasarnya dia punya keturunan orang-orang yang baik. Memang semenjak dia lahir, semenjak dia kecil sudah punya akhlak yang mulia. Itu disebut dengan akhlak al-hasanah at-tabi'ah. Dia punya akhlak yang baik, akhlak yang mulia sudah pada dasarnya. Sudah pada tabiatnya. Inilah seperti Nabi SAW, Abu Bakar dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka dikenal dari lahirnya sudah memiliki akhlak yang mulia. Apalagi seperti Nabi kita SAW seperti yang kita sebutkan tadi. Sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau dikenal sebagai seorang amin, sebagai seorang yang terpercaya. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada akhlakun hasanah al-muktasabah. Akhlak yang mulia yang diupayakan. Diupayakan dan dibiasakan. Kalau dia tidak biasa untuk berbagi kepada orang lain, maka dari sekarang dia belajar untuk berbagi. Iya. Dengan sekecil apapun itu. Dengan perkara-perkara yang dianggap remeh. Contoh misalnya apa? Contoh misalnya kalau seandainya kita berumah tangga, kemudian kita punya tetangga kita datang ke rumah kita minta mungkin minyak goreng, minta gula pasir, minta garam, minta vetsin. Hal-hal yang kecil. Kita biasakan untuk memberi kepada kawan kita, kepada tetangga. Itu merupakan akhlak yang mulia. Membiasakan diri untuk memiliki akhlak yang mulia. Iya. Dari hal-hal yang paling kecil sampai dari hal-hal yang paling besar. Dia biasakan dirinya. Dari hal yang paling besar apa? Seperti misalnya berbakti kepada kedua orang tua. Kalau seandainya hari ini kita belum bisa berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kita, maka dari sekarang kita berbakti kepada mereka. Ketika mereka berbicara, kita mendengarkan ucapan mereka. Ketika mereka memanggil, kita segera memenuhi panggilannya. Ketika mereka minta tolong, kita segera memberikan pertolongan kepadanya. Bahkan di antara akhlak yang mulia, sebelum orang tua tersebut minta pertolongan, kita pun harus menjadi orang yang peka, memberikan pertolongan sebelum mereka meminta. Itu akhlak yang mulia. Ketika kita dalam keadaan sholat sunnah, ibu kita memanggil, kita putus sholat sunnah kita untuk memenuhi panggilan orang tua. Iya. Itu di antara hal-hal yang besar dalam akhlak yang mulia. Jadi jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita mengenal diri kita adalah orang yang punya banyak kekurangan. Punya banyak kekurangan dari sisi muamalah, dari sisi interaksi, dari sisi hubungan dengan manusia, maka dari sekarang perbaiki akhlak kita,
perbaiki bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Karena kata para ulama, ya, manusia dan orang-orang awam tersebut tidak akan pernah melihat dari ilmu yang kita miliki. Walaupun kita punya hafalan sebesar gunung, walaupun kita punya hafalan Quran yang mutkin, walaupun kita punya hafalan segudang, hafalan Sahih Bukhari, hafalan Sahih Muslim, hafalan Sunan Ibnu Majah, At-Tirmidzi, dan Abu Dawud dan seterusnya. Kalau seandainya dari itu semuanya tidak membuahkan dari akhlak yang mulia, maka itu semuanya akan dikali nol oleh orang-orang awam. Mereka akan melihat bagaimana kita berinteraksi dengan mereka, bagaimana ketika kita berhubungan dengan mereka, bagaimana ketika kita berbicara dengan mereka. Itu yang mereka lihat. Ya, apalagi khususnya bagi kita sebagai Ahlus Sunnati wal Jamaah, sebagai salafi, sebagai seorang salafi, ketika kita di jalan, kita pun terkadang menampakkan dari apa? Dari simbol-simbol Islam, dari atribut-atribut Islaman, seperti jenggot, seperti jubah, seperti peci, celana cingkrang, dan yang lainnya. Maka sangat aneh kalau seandainya kita yang sudah menampakkan syiar-syiar Islam, kemudian muncul dari kita akhlak-akhlak yang tidak baik. Iya, perangai-perangai yang tidak pantas, bermuka masam kepada orang lain. Siapa itu? Kayaknya orang sebelah itu. Biar lagi orang sebelah, berikan salam kepada mereka, tegur mereka. Barangkali dengan kita memberikan senyum kepada mereka, mereka pun mendapatkan hidayah. Mereka pun mendapatkan pencerahan. Oh, ternyata salafi adalah orang yang sangat baik akhlaknya. Si fulan itu, satu-satunya di tempat sana yang paling saya kenal, paling bagus akhlaknya. Demikian jemaah sekalian. Jadi seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa ternyata amalan yang bisa mengantarkan ke dalam surga itu sangatlah banyak. Jadi kalau seandainya kita tidak bisa mengerjakan dari amalan-amalan yang berat, dari sholat di malam hari, puasa di siang hari, maka hendaknya dia mengupayakan dengan akhlak yang mulia. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, inna husnal khuluq wa inna ar-rajul la yudrik darajat as-sha'im wal qa'im bi husni khuluqihi. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya dari sahabat dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, sesungguhnya seorang lelaki akan mendapatkan derajat orang-orang yang salat malam di malam hari dan orang-orang berpuasa di siang hari dengan akhlak yang baik. Jadi maksudnya, kalau seandainya kita mendapati diri kita punya banyak kekurangan dari sisi ibadah, kita berat untuk salat di malam hari, kita orang yang punya kesibukan di kantor sehingga kita tidak bisa berpuasa di siang hari, kita juga termasuk orang-orang yang jarang menghadiri majelis taklim misalnya, kita juga menjadi orang-orang yang malas membaca Al-Quran. Maka dengan akhlak yang baik tadi barangkali bisa menutupi dari segala kekurangan-kekurangan kita. Bisa menutupi dari segala kekurangan-kekurangan kita. Dan barangkali juga dengan akhlak yang mulia tadi, Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Surga yang merupakan impian dari setiap hamba, surga yang merupakan dambaan dari setiap orang-orang yang beriman, yang selama ini kita cari-cari, yang selama ini kita harapkan, yang selama ini kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkannya. Maka di antara jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada surga adalah akhlak yang mulia. Hadirin sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara akhlak yang hendaknya seorang hamba dia menghiasi dirinya dalam kehidupan sehari-hari adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Membalas keburukan dengan kebaikan. Ini merupakan akhlak yang sangat indah dan sangat-sangat jarang diamalkan kebanyakan di antara kita. Kebanyakan di antara kita itu, apabila ada orang berbuat jahat kepada kita, kita balas dengan kejahatan. Walaupun sebenarnya dalam agama Islam hal yang diperbolehkan. Ketika ada orang berbuat jahat kepada kita, lantas kita balas kejahatannya dengan yang semisalnya, perkara yang diperbolehkan. Boleh-boleh saja.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Kata Allah, balasan keburukan itu keburukan yang semisalnya. Ada orang bilangin kita gila, kita balas gila yang semisalnya tidak jadi masalah. Ada orang bilangin kita sombong, kita katakan sombong juga tidak jadi masalah. Ada orang bilangin kita pendek, jarang mandi, kita bilangin juga pendek jarang mandi, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan dengan keburukan yang semisalnya. Boleh. Tapi yang terbaik kata Allah, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang dia memaafkan dan dia memperbaiki, sudah dia yang dizalimi, bahkan dia yang meminta maaf. Padahal dia yang tersakiti. Dia yang memulai mengulurkan tangannya untuk meminta maaf. Dia yang dahulu memberikan maaf kepada orang yang berbuat salah kepadanya. Faman 'afa, barang siapa yang dia memaafkan, wa aslaha, dan dia memperbaiki. Padahal dia yang dizalimi. Padahal hatinya disakiti. Padahal hartanya diambil. Padahal haknya ditelantarkan. Tapi ketika dia memulai memaafkan, kata Allah Subhanahu wa taala, fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya Allah yang menanggung. Kalau pahala Allah yang sudah menanggung, jangan pernah tanya dari kebaikannya. Jangan pernah tanya tentang pahala bagaimana besarnya. Pasti besar. Iya. Karena Allah yang menanggung pahalanya. Makanya tidak ada yang bisa memaafkan orang lain kecuali bagi orang-orang yang punya jiwa besar. Iya. Mereka-mereka yang punya jiwa besar. Dari Nabi kita Muhammad SAW. Dari Abu Bakar, dari Umar, dan para sahabat yang lainnya. Kalau kita melihat sejarah mereka akan terlihat. Mereka adalah manusia-manusia yang senantiasa memberikan maaf kepada orang yang pernah berbuat salah kepada mereka. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW. Orang yang sangat memaafkan kesalahan orang lain. Beliau pernah hampir dibunuh oleh Umar bin Khattab. Bahkan leher beliau hampir dijadikan sebagai sayembara. Dihargai dengan 100 ekor onta. Dan Umar bin Khattab sudah bertekad untuk membunuh Nabi SAW. Ketika Umar masuk Islam, Nabi pun membuka hatinya, memberikan maaf kepada Umar. Jadilah Umar menjadi manusia terbaik setelah siapa? Setelah Abu Bakar Siddiq, dan beliau terbaring indah di samping kuburan Nabi SAW. Begitu indahnya kehidupan Umar. Iya. Demikian pula Khalid ibn al-Walid, Saifullah, adalah seorang sahabat juga yang pernah ingin membunuh Nabi SAW. Bahkan Khalid ibn al-Walid adalah sahabat Nabi yang pernah membunuh paman Nabi SAW, Hamzah radhiyallahu anhu. Bersama demikian, Nabi SAW memaafkan Khalid bin Walid. Iya, memaafkan beliau. Padahal ketika Hamzah itu meninggal di perang Uhud, Nabi SAW sangat-sangat bersedih akan kepergiannya. Namun ketika Khalid bin Walid masuk Islam, Nabi pun memaafkannya. Iya. Maka jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah, di antara akhlak yang sangat indah adalah bagaimana seorang memberikan maaf kepada orang lain, khususnya kepada orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum." Tidakkah kalian memberikan maaf? Tidakkah kalian berlapang dada? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Bukankah kalian ingin agar Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahan kalian? Sebagaimana kita ingin dimaafkan oleh orang lain, sebagaimana kita ingin agar dihapuskan dari segala dosa-dosa kita, maka mulai dengan cara apa? Mulai dengan cara memaafkan kesalahan orang lain. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idfa' billati hiya ahsan. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun kannahu waliyyun hamim." Kata Allah, balaslah keburukan dengan apa? Dengan kebaikan, dengan keburukan, dengan kebaikan. Allah yang mengatakan, bukan dikatakan balaslah keburukan dengan keburukan, tidak. Tapi dikatakan balaslah keburukan dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Barangkali yang kalian antara kalian ada permusuhan, dengan kalian memaafkan, dengan kalian membalas keburukan dengan kebaikan, ka'annahu waliyyun hamim. Sehingga kalian menjadi pertemanan yang sangat kuat, bersaudara yang sangat erat. Iya. Dan itu sudah terbukti.
Ketika ada orang yang memberikan maaf, iya, membalas keburukan dengan kebaikan, yang tadinya dia bermusuhan akan menjadi pertemanan yang sangat kuat. Iya. Belajarlah untuk menjadi orang-orang yang ikhlas. Ketika ada orang yang menyakiti kita, ketika ada orang yang pernah kita berbuat baik kepadanya, kita sudah bantu, kita sudah berikan hutang, kita sudah bantu di jalan, kita sudah bantu keluarganya, kita sudah berikan ini, berikan itu, berikan ini, berikan yang banyak sekali kita berikan bantuan kepadanya. Lantas kebaikan kita tak kunjung berbalas. Jangan pernah menyesal dan jangan pernah bersedih. Itulah hakikat dari keikhlasan. Dan antara akhlak yang mulia adalah seorang punya keikhlasan dalam bermuamalah. Iya, sebagaimana Allah sebutkan dari sifat orang-orang bertakwa. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Perhatikan baik-baik dan usahakan amalkan ayat ini. Dan ini merupakan nasihat saya kepada seluruhnya. Iya. Allah sebutkan di antara ciri orang-orang yang bertakwa, mereka memberikan makan kepada fakir, kepada miskin dan kepada tawanan-tawanan. Iya. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian itu hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak pernah mengharamkan balasan atau kami tidak pernah mengharamkan dari yang namanya terima kasih. Jangan pernah mengharamkan balasan dari orang lain. Ketika kita berbuat baik, biarlah Allah yang membalasnya. Itu merupakan akhlak yang mulia. Ketika kita membantu saudara kita yang kesusahan, jangan pernah mengharapkan balasan. Karena kapan kita mengharap balasan, kemudian tidak pernah kita mendapatkan balasan yang setimpal, akan menjadi apa? Sakit hati. Akan menjadi sakit hati. Kalau kita ikhlas, kita pun akan menjadi tenang. Kamu itu fulan, saya sudah nikahkan kamu. Saya sudah membantu kamu. Saya sudah tolong kamu. Kenapa kamu berbuat demikian? Tenang. Karena kita semuanya berbuat baik bukan karena si fulan, bukan karena si alan. Tapi kita memberikan kebaikan kepada orang lain, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak pernah mengharapkan balasan, tidak pernah mengharapkan terima kasih kepada orang lain. Iya, sama halnya ketika saya mengajar kepada semuanya, saya tidak pernah mengharapkan balasan dari semuanya. Yang saya harapkan dalam wajah Allah Subhanahu wa taala. Bagi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sudah masuk waktu? Sudah? Sudah. Baik. Insyaallah taala dari apa yang kita sampaikan bermanfaat kepada seluruhnya. Kalau seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, yang menyakiti perasaan, saya mohon maaf atas segala kesalahan-kesalahan saya, dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.